Sobat Bipos, masih di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja yang dapat diikuti di channel YouTube kami, Banjarmasin Pos News Video, di Facebook Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Kita akan kembali berbincang dengan Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, Ketua Anima Rescue Banjarmasin, tentang kemunculan buaya di Banjarmasin. Dok, kita lanjutkan perbincangan yang asik-asik tapi juga agak menegangkan ini, Dok. Ya, siap. Ini ya kalau buaya ini muncul misalkan ke darat, ke kota, masuk kota gitu. Buaya darat. Iya, buaya darat lain lagi. Dok. Tapi yang menemukan ini, yang bertemu ini dengan masyarakat yang awam, bukan masyarakat yang mungkin sudah profesional atau mungkin semacam dari BPBD, dari Anima Rescue, dari BKSDA. Nah, untuk edukasi, Dok, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui di wilayahnya muncul buaya atau reptil liar lainnya, Dok? Ya, jadi kita mengedukasi ya, menghimbau juga ya, entah itu apa namanya lah gitu ya. Jadi kita sarankan kepada masyarakat ketika bertemu satwa liar, itu pertama tenang. Itu yang pertama tenang. Tenang dulu artian gimana? Tenang itu nggak usah panik. Gimana bisa tenang, Dok? Nah, itu yang pertama, itu. Cuman masalahnya kepanikan ini nggak bisa kita suruh. Panikan itu dari hati masyarakat, dari hati orang masing-masing ya. Jadi suruh tenang ya tergantung orangnya kan gitu. Bisa tenang nggak, mikir 1, 2 sampai 3 detik apa yang harus aku lakukan kan gitu. Ketenangan ini sebenarnya yang paling umum wajib dipunyai. Ya, harus tenang dulu. 1 menit 2 detik, 1 detik 2 detik, habis itu kita mau apa? Jangan langsung panik. Panik itu bisa membahayakan kita juga. Jadi nggak boleh langsung, misalnya kita ketemu buaya di pinggir sungai, kita mau mandi gitu kan, ada buaya. Deket dia lewat gitu. Itu kita harus gimana? Diem atau kemudian lari atau teriak atau gimana? Biasanya sih, kalau untuk ketenangan, justru kalau yang kondisi seperti itu saya yakin 100% masyarakat nggak akan bisa tenang. Iya, pasti panik. Iya, panik. Entah itu dia ada batang kayu apapun di sekitarnya, pasti diambil untuk menghalau untuk mempertahankan diri. Nah, itu wajar sebenarnya. Wajar. Cuman hanya saja kan kepanikan itu mempengaruhi orang itu berbeda-beda. Ada yang panik dia lari, ada panik teriak, ada panik pingsan kan kita. Jadi yang kita sarankan ya setidaknya menjauh lah gitu. Menjauh, menghindari kalau memang bertemu entah itu buaya ya, entah itu ular berusak ya. Kalau memang nggak sanggup, mundur aja. Jangan memaksakan diri untuk melawan diri, untuk memaksakan diri untuk melawan atau menghalau si satwa liar ini. Justru itu akan berbalik ke diri sendiri gitu. Itu kita sarankan juga jangan sampai seperti itu. Kalau memang takut, panik, kabur, cari pertolongan, lapor ke petugas. Dalam hal ini Anima Rescue bisa, tim BKSDA bisa, tim BPBD bisa, tim damkar bisa. Gitu. Selama ini, Dok, tentang konflik antara reptil liar seperti buaya dengan manusia, itu kadang-kadang kan manusia ada yang jadi korban. Betul. Kemudian karena itu muncul anggapan bahwa buaya ini adalah hewan yang sangat berbahaya dan harus dimusnahkan. Nah, mereka pun kemudian ketika bertemu buaya, melihat buaya, mereka ingin membunuh atau menghabisinya. Nah, ini apakah satu pemikiran yang benar atau gimana, Dok? Sebenarnya pemikiran itu sebaiknya ya. Ini ya problematika. Saya ngomong apa nanti jatuhnya nanti malah pro kontra itu pasti ada. Tapi kalau dari kami. Jadi kalau ada persepsi lain silahkan kita hargai juga. Kalau berbeda dengan kami. Kalau kami itu berusaha jangan sampai si hewan ini terjadi kenapa-kenapa. Kalau bisa kita amankan, kita evakuasi dalam kondisi hidup. Tanpa harus dilukai dulu. Sebenarnya sih dalam konteksnya memang tidak. Untuk mengevakuasi itu kan ada berbagai cara. Ya. Kalau satwa liar jenisnya mohon maaf, kayak monyet gitu ya, primata, kita biasanya
dengan jala ataupun tembak bius Tembak kan bius, gitu. ya. Karena dia kan lincah gitu Lincah ya. gerak di atas Gerak. gitu Nah, ya. itu tembak bius itu pengamanannya begitu. Kalau yang reptil besar ini ya kita evakuasi dengan cara handling kan gitu. Handling dengan bantuan alat, mungkin itu tali, itu catcher ya. Nah, itu hal-hal semacam itu yang kita persiapkan. Jadi sebisa mungkin mengevakuasi hewan itu dalam kondisi si hewan ini dibikin lelah kah, dibikin apa, jadi agresivitasnya itu menurun gitu. Nah, ketika sudah lelah, capek, nah gitu bisa kita handle Jadi lebih ada cepat. strategi-strategi Iya, untuk betul. Jadi kadang masyarakat merasa mampu, merasa wah aku bisa. Ya itu kita hargai. Tapi kalau hanya mengandalkan aku bisa, aku berani, semua ya begitu kan gitu. Cuman caranya ketika nanti terjadi hal-hal yang di luar kendali kita kan, yang dirugikan adalah si masyarakat sendiri gitu loh. Jadi kita himbau pada masyarakat ya nggak apa-apa. Kalaupun takut lari, ambil apa, untuk pertahanan diri silahkan. Cuman untuk mempertahankan diri, bukan untuk membunuh kan gitu. niatnya sudah ingin memusnahkan tadi, Memusnahkan tadi. Ya. Cuman masalahnya kalau misalkan kayak kaum ibu-ibu ya, kaum ibu-ibu ketika ada ular kecil di rumah sudah kaget, ambil apapun sendal kah, kayu atau sapu untuk dipukulkan sebisa mungkin, pokoknya si ular itu mati kan gitu. Nah, kalau belum mati itu rasanya masih gregetan, masih takut itu. Yang itu kepanikan yang ya kita anggap ya panik gitu. Kalau kita bicara habitat itu kan bahasanya kayak keluarga ya, kita asumsikan keluarga. Misalkan ini ada buaya, kemudian dia dihabisin oleh sekelompok orang manusia, ada nggak kemungkinan balas dendam si buaya itu? Kalau buaya ini kan kadang berkelompok, kadang hanya sepasang ya gitu. Jadi buaya itu sebenarnya kalau secara secara perilakunya di alamnya buaya sendiri ya, itu adalah hewan yang setia, satu pasangan. Entah kenapa anekdotnya jadinya ketika satu disakiti kan itu satu pasang aja sebenarnya. Oh gitu ya. Sepasang. Jadi kalaupun ada disakiti, ini datang muncul balas dendam, rumor-rumor seperti itu kan. Itu benar nggak sih kayak gitu, Dok? Mitos, rumor, kita nggak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Oh gitu ya. Ada, kalau dibenarkan ada baiknya juga gitu nah. Dalam supaya konteks tidak melakukan masyarakat yang tindakan gegabah membunuh. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita lontarkan, yang kita dengar dulu itu ya ada baiknya juga gitu nah. Tapi ketika cross check ke lapangan secara habitatnya, cara hidup dia, kan ada yang berkelompok, ada yang tidak. Gitu ya. Jadi kalaupun di masyarakat beredar kalau nanti dibunuh nanti ada yang lain datang karena merasa saudaranya kah atau apanya mati, jadi dia balas dendam, silakan, tidak apa-apa. Itu justru malah mengantisipasi tindakan-tindakan brutal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan gitu. Kalau di Animal Rescue sendiri, Dok, memang ada anggota yang memang boleh dikatakan spesialis untuk apa ini menangani hewan-hewan reptil yang berbahaya ini, Dok? Iya, ada. Jadi kita sudah training. Ada pelatihannya anggota kita sudah tersertifikasi ya untuk reptil yang berbahaya, berbisa berbahaya kan ada reptil berbahaya, berbisa berbahaya. Nah, itu juga ada penanganan khususnya. Nah, yang khusus untuk primata tim kita juga siap untuk gitu ya? Satwa liar katakanlah yang lain yang berbahaya sejenis anjing liar tanpa pemilik, itu kita evakuasi juga ya enggak, kita siap aja. Karena anjing liar juga berbahaya juga, mengandung penyakit rabies, anjing gila itu malah mematikan gitu, bisa menyebabkan kematian pada manusia, itu sangat berbahaya malahan. Jadi ada tenaga khusus atau anggota jadi yang tim itu sudah ketika ada laporan ini langsung tim kita terjun yang mana gitu. Dok, sebenarnya kalau boleh dijelaskan, Dok, sejarahnya ini pendirian Animal Rescue Banjarmasin, Dok. Iya, Animal Rescue Banjarmasin ini berdiri 2021.
2021. 2021 kalau Jadi sekarang sudah 3 tahun ya. 3 tahun. Baru 3 tahun malah dok. Baru 3 tahun. Hmm. Nah itu karena kita merasa bahwa konflik antar masyarakat dengan hewan itu kadang terabaikan. Ketika ada bencana yang diamankan adalah jiwa-jiwa manusianya, terus evakuasi untuk hewan-hewannya kadang terabaikan. Ketika ada pemilik atau masyarakat pribadi seorang yang begitu sayang dengan hewan, ternyata tidak ada yang bantu hewannya yang terjebak. Itu kan hal-hal semacam itu kita tampung, kita handle, kita tampung, terus kita fasilitasi gimana biar masyarakat ini merasa aman, nyaman ketika berhadapan atau membutuhkan bantuan kita. Kita rescue ya. Jadi rescue itu mengamankan, mengevakuasi. Nah, banyak yang berasumsi bahwa rescue itu adalah mengobati dan itu tidak apa-apa, silahkan. Jadi ada kawan-kawan relawan lain lagi yang akan melakukan hal itu ada. Oh, kucing yang sakit dibawa berobat ke dokter hewan atau praktisi dokter hewan, klinik hewan terdekat, tidak apa-apa. Itu ada, mereka punya tupoksi ataupun punya memang job desk mereka seperti itu. Kalau kami adalah mengamankan, mengevakuasi itu. Itu didirikan oleh Pemko ya dok ya? Ya, kemarin kita ini sebenarnya terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah, berdiri sendiri, ada ini. Akhirnya kita duduk bersama, bagaimana kalau kita jadikan satu saja gitu. Jadi satu anggotanya dari dinas peternakan, dinas peternakan kota ya, bidang peternakan dan kesehatan hewan. Itu ada timnya dari BPBD, ada timnya BKSDA, ada timnya. Oh, ada BKSDA juga ya. Ada BKSDA. Terus kita ada kawan-kawan dari Polda, Kalsel. Nah, jadi kita jadikan satu. Kita izin ke pemerintah kota, ke wali kota, kita bikin SK bahwa ini tidak hanya abal-abal gitu, bahwa tim kami ini ya tim yang terdiri tim-tim dari anggota yang profesional gitu. Dan kami pun juga mohon maaf kita nggak curhat ya di sini. Nah, ini dikira nanti ada anggarannya besar, tidak ada sama sekali. Anggaran kita 0 rupiah. Terus untuk aktivitas pembiayaannya gimana dok? Enggak, swadana. Kalaupun swadana anggota. Iya, di sisi lain ya mungkin dari kita pribadi juga mengeluarkan ya tidak apa-apa kita. Kadang dari masyarakat ada yang bantu untuk beli minumnya, untuk beli konsumsinya di lapangan saat itu. Ya kita terima kasih kalau ada masyarakat yang berpartisipasi seperti itu. Tapi sejauh ini kita sampaikan bahwa kami ini memang seperti tim relawan ya dok? Iya, relawan murni yang tidak ada sokongan dan apapun. Jadi kegiatan kita, barang-barang kita, peralatan kita ya memang kadang kita dari dinas, dari bidang itu kita minta peralatan aja untuk pengadaan peralatan. Tapi tadi jala minjam dari BKSDA gitu. Jala kita beli karena ada relawan yang memberikan. Jadi ada donatur. Ini untuk belanja jala. Kita belanjakan sesuai dengan ini kebutuhan kita, laporan ke donatur habisnya sekian gitu. Untuk kasus buaya ini baru pertama kali ini si Animaris itu terlibat atau sudah pernah dok? Jadi kita pernah mengevakuasi buaya di daerah Handil Bakti ya. Itu kapan dok? Itu 2022 kalau tidak salah. 2022 kita beruang madu juga iya. Beruang madu ya. Iya, itu di daerah Handil Bakti juga karena sudah merasa terancam jadi jadi sebenarnya kan kita di wilayah lingkupnya kan kota ya. Iya. Karena di daerah sana mungkin sudah terpepet tidak ada peralatan atau apa jadi minta bantuan ke kita karena merasa relawan terus kemanusiaan ya sudah kita bantu ya. Jadi kita malam ke sana kita evakuasi itu. Kalau untuk pelatihan anggotanya supaya bisa misalkan mengatasi kemunculan buaya, kemunculan ular itu kan perlu orang-orang yang punya keahlian khusus, mulai profesional. Itu gimana? Awalnya kita dilatih. Kita latihan sendiri. Kita handling karena kita bagaimana caranya. Setelah itu baru kita cari trainer
Dari trainer ya? Trainer, ikut pelatihannya, dapat seminar, dapat sertifikat, baru kita bukan sombong karena kita sudah trainer. Kalau ditanya apa sertifikasi enggak, profesional enggak, profesional. Iya. Selama meskipun itu profesional, namanya kita berinteraksi dengan satwa liar, kejadian-kejadian itu pasti ada. Tapi dari saya sendiri sampaikan ke tim, tetap selalu waspada, jangan jumawa gitu nih ya, jangan sombong, merasa mampu, merasa hebat. Kita sama, hanya saja kita dibekali ilmu bagaimana cara handling yang benar dan aman gitu ya. Jangan sampai kita justru berupaya menyelamatkan orang lain, kita sendiri menjadi korban gitu ya. Betul itu. Jadi selalu saya sampaikan ketika di grup itu ada laporan begini, oke, kita ke lapangan evakuasi, tetap jaga keamanan, proteksi diri, dilengkapi peralatan, silahkan. Bagi masyarakat yang ingin memerlukan apa istilahnya ini bantuan dari Animal Rescue Banjarmasin, bisa disampaikan Dok lewat atau apakah ada hotline-nya atau mungkin ada saluran lain yang bisa digunakan? Jadi di sini di Animal Rescue ini 24 jam ya. Jadi itu biasanya lewat media sosial. Media sosial kita itu ada di Instagram. Terus nomornya di sana juga ada, hotline-nya dari teman-teman humasnya. Jadi nanti biasanya diinfokan, ditelepon, bisa di Instagram WhatsApp ada ya? Ada @Animal Rescue Banjarmasin. @Animal Rescue Banjarmasin. Iya, itu. Jadi itu di YouTube juga ada. YouTube ada juga. Yang banyak adalah di Instagram kita. 24 jam 24 jam. Jadi admin kita akan terus memantau, ada informasi apa langsung bergerak ya? Iya, bergerak. Walaupun sekarang lagi fokus menangani buaya, misalkan ada kejadian lain. Ya kemarin kan kita kasusnya seperti itu. Di sana ada laporan ular masuk rumah. Jadi tim kita dipecah, berangkat 2 orang. Gitu ya. Oke Dok, terasa ini kita ada waktu hampir 1 jam ini kita ngobrol, nggak terasa ini. Untuk terakhir Dok, mungkin ada istilahnya apa, closing statement atau mungkin imbauan atau apa masukan bagi masyarakat yang mungkin ketika mengalami situasi seperti yang dialami oleh warga kawasan Sungai Pelambuan dengan munculnya buaya tadi itu. Ya, jadi ini adalah himbauan sekaligus closing statement dari saya ya sebagai Ketua Animal Rescue Kota Banjarmasin. Jadi pada masyarakat Kota Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya adalah tetap waspada dimanapun beraktivitas, di area rumah, kantor, di manapun aktivitas kerja kita, itu selalu waspada, hati-hati terhadap satwa liar apapun itu ya. Ya kalau memang tidak berani berinteraksi, takut, sebaiknya menjauh, menghindari, jangan berani-berani ataupun jangan bereaksi berlebihan terhadap satwa liar, karena kita tidak tahu, meskipun kita sebagai tim Animal Rescue yang sudah notabene sudah tersertifikasi, kita tetap waspada juga, karena kita menghindari hal-hal di luar inilah nalar kita ya, karena ketika satwa liar itu bereaksi, kita juga tidak tahu kapan itu akan menunjukkan sifat liarnya itu. Jadi tetap selalu waspada, berhati-hati, kalaupun ketemu satwa liar yang meresahkan, mengganggu, silahkan lapor ke tim kami di @Animal Rescue Kota Banjarmasin di Instagram. Silahkan dicek, di follow silahkan. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini himbauan dari kami ini sangat bisa digunakan dan bisa membantu masyarakat pada umumnya. Terima kasih Dokter Hewan Anang Dwi Jatmiko. Iya, siap. Sobat Bipos, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko, Ketua Animal Rescue Kota Banjarmasin. Semoga bermanfaat. Saya Dwi Sudarlan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di program Bitalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.